bersama Bapak Kapolda, Bapak Kabid Humas, PHRI dan semua pelaku usaha pariwisata di Provinsi Bali. Kemudian disikapi, ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi hari ini agar surat edaran yang diberlakukan mulai hari ini itu dapat diimplementasikan di lapangan secara efektif. Dalam rangka mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat, Gubernur Bali mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Yang pertama berkaitan dengan kewajiban, yaitu mewajibkan wisatawan mancanegara untuk A. Memuliakan kesucian pura, peritima dan simbol-simbol keagamaan yang disucikan. B. Dengan sungguh-sungguh menghormati adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal masyarakat Bali dalam kegiatan prosesi upacara dan upakara yang sedang dilaksanakan. C. Memakai busana yang sopan, wajar dan pantas pada saat berkunjung ke kawasan tempat suci, daya tarik pariwisata, tempat umum dan selama melakukan aktivitas di Bali. D. Berkelakuan yang sopan di kawasan suci, kawasan wisata, restoran, tempat perbelanjaan, jalan raya dan tempat umum lainnya. E. Didampingi pemandu wisata yang memiliki izin atau berlisensi, yang memahami kondisi alam, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat Bali saat mengunjungi daya tarik wisata. F. Melakukan penukaran mata uang asing di penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing yang resmi, baik bank maupun non-bank, ditandai dengan adanya nomor izin logo QR Code dari Bank Indonesia. G. Melakukan pembayaran dengan menggunakan kode QR standar Indonesia. H. Melakukan transaksi dengan menggunakan mata uang rupiah. I. Berkendaraan dengan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain memiliki surat izin mengemudi internasional atau nasional yang masih berlaku, tertib berlalu lintas di jalan, berpakaian sopan, menggunakan helm, mengikuti rambu-rambu lalu lintas, tidak memuat penumpang melebihi kapasitas, serta tidak dalam pengaruh minuman beralkohol dan atau obat-obatan terlarang. J. Menggunakan alat transportasi baik roda 4 maupun roda 2 yang resmi yang bernaung di bawah badan usaha atau asosiasi penyewaan transportasi khususnya untuk roda 2. K. Agar tinggal atau menginap di tempat usaha akomodasi yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan L. Mentaati segala ketentuan atau aturan khusus yang berlaku di masing-masing daya tarik wisata dan aktivitas usaha. Poin 2. Larangan bagi wisatawan mancanegara. Yang pertama, larangan memasuki Utamaning Mandala dan Madyaning Mandala, tempat suci atau tempat yang disucikan seperti pura, pelinggih, kecuali untuk keperluan bersembahyang dengan memakai busana adat Bali atau persembahyangan dan tidak sedang datang bulan atau menstruasi. B. Dilarang memanjat pohon yang disakralkan. C. Dilarang berkelakuan yang menodai tempat suci dan tempat yang disucikan seperti pura, pratima dan simbol-simbol keagamaan, menaiki bangunan suci dan berfoto dengan pakaian tidak sopan atau bahkan tanpa pakaian. D. Melarang membuang sampah sembarangan dan atau mengotori danau, mata air, sungai, laut dan tempat umum. E. Melarang menggunakan plastik sekali pakai seperti kantong plastik, polisterina,
dan sedotan plastik. F. Dilarang mengucapkan kata-kata kasar, berperilaku tidak sopan, membuat keributan, serta bertindak agresif terhadap aparat negara, pemerintah, masyarakat lokal maupun sesama wisatawan secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, seperti menyebarkan ujaran kebencian dan informasi yang bohong atau hoax. G. Dilarang bekerja dan atau melakukan kegiatan bisnis tanpa memiliki dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang. Dan H. Dilarang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti flora dan fauna, artefak budaya, benda-benda yang sakral, serta dilarang melakukan jual beli barang ilegal termasuk obat-obatan terlarang. 3. Wisatawan mancanegara yang melanggar ketentuan pada angka 1 dan angka 2 akan ditindak tegas berupa pemberian sanksi atau proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 4. Semua pihak agar bersungguh-sungguh memahami, melaksanakan dan mensosialisasikan surat edaran ini kepada seluruh jajarannya serta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. 5. Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. 6. Ketentuan ini akan dicantumkan dalam lembaran khusus yang disertakan dalam paspor pada saat wisatawan mancanegara melakukan proses imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pelabuhan Benoa, Bali. 7. Masyarakat Bali dilarang memfasilitasi wisatawan mancanegara yang melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin visa atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Wisatawan mancanegara yang berperilaku tidak pantas, melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa, memakai kripto sebagai alat transaksi pembayaran, serta melanggar ketentuan lainnya akan ditindak dengan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu dideportasi, dikenakan sanksi administrasi, hukuman pidana, penutupan tempat usaha, dan sanksi keras lainnya. 9. Masyarakat Bali berkewajiban melaporkan perilaku wisatawan mancanegara yang tidak pantas dan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan izin visa agar melaporkan kepada kepolisian setempat, imigrasi, Satpol PP, Pecalang, dan Dinas Pariwisata. Terakhir yang 10, pelaku usaha jasa pariwisata dan seluruh komponen masyarakat Bali agar secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh menjaga nama baik dan citra pariwisata Bali dalam rangka mewujudkan pariwisata berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Inilah poin-poin penting yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2023 yang akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Bupati Wali Kota Sebali. Aturan baru bagi etiket bagi wisatawan yang akan ke Bali ini. Maksudnya kan mereka juga ada 36 maskapai yang melayani penerbangan ke Bali. Dan yang kedua, kesiapan Bali sendiri, Pak. Karena Bali kan masih mengandalkan pariwisata. Akomodasi pariwisata Bali cukup berlimpah. Kalau kita mengarah ke quality tourism, tentu akan ada konsekuensinya. Bagaimana merespon itu? Terima kasih, Pak. Yang pertama, yang berkaitan dengan kebijakan ini akan dikomunikasikan dengan duta besar dan juga para konsul yang ada di Bali. Kemudian akan ditindaklanjuti juga dengan rapat koordinasi dengan pemerintah pusat, dan terutama sekali juga akan dikomunikasikan dengan para maskapai dan pihak-pihak terkait berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata, khususnya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali. Kemudian yang kedua adalah pariwisata yang kita tuju adalah pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat. Jadi kita ingin agar wisatawan yang datang ke Bali ini adalah wisatawan yang berkualitas. Kita tidak ingin pariwisata itu membawa bencana buat Bali, apalagi membuat masalah yang berdampak lebih serius bagi kehidupan masyarakat Bali terkait dengan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Kita tetap akan menjadikan pariwisata sebagai sektor
yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Bali, tetapi pariwisata yang betul-betul menjaga kearifan lokal, memuliakan adat, tradisi, seni budaya serta budaya Bali, dan juga menghormati semua tatanan kehidupan masyarakat yang ada di Bali. Dan untuk itu kita akan memperlakukan kebijakan yang lebih ketat ke depan. Pak. Ya. Ya. Kalau yang bawa Emirat, tahu saya ada wisatawan dari terus bagus. Pak Gub, mungkin satu Pak Gub dari Gatra Dewata. Kemarin kan Pak Gub sempat mengatakan bahwa akan mengadukan masyarakat yang memviralkan. Itu terkesan masyarakat itu seperti ditakut-takuti. Seperti apa itu, Bu? Apa itu? Maksud memviralkan itu di media sosial, ya, akan melaporkan sebagai undang-undang ITE seperti itu. Karena ada undang-undang ITE yang berlaku. Karena ada pornografinya. Bukan menakut-takuti, memang itu ketentuan yang berlaku. Aku terkait arahan tadi Ya. saat lapor soal tidak balance-nya jumlah wisatawan dengan nilai dan PHS pajak hotel dan restoran seperti apa Pak kondisinya. Kemudian penutupan pendakian itu seperti itu. Yang pertama, banyak villa ilegal di Bali, bahkan ada homestay. Wisatawan banyak yang menginap di situ, dan itu tidak dikenakan pajak hotel restoran, sehingga sebenarnya itu merugikan Bali. Karena itu Bupati Wali Kota saya minta agar semuanya melakukan operasi terhadap villa-villa ilegal ini, termasuk homestay. Seberapa besar kerugian itu? Ya belum dihitung, tapi sudah pasti itu menimbulkan kerugian karena tidak bayar pajak hotel dan restoran. Pendakian yang Itu juga tanah gunung sudah ada Bisama, itu merupakan kawasan yang disucikan, karena itu kita melarang pendakian gunung. Sampai kapan? Ya, dan akan dikeluarkan peraturan daerah untuk mengatur semua, tidak saja bagi wisatawan mancanegara, termasuk juga wisatawan domestik dan warga domestik, kecuali akan ada pelaksanaan upacara atau penanganan kebencanaan dan kegiatan khusus lainnya. Jadi bukan untuk kegiatan wisata lagi. semua gunung. Dan ada sedang didata 22 gunung. Sudah disiapkan oleh Pakar Menko. Ya, rapat koordinasi untuk melaksanakan kebijakan, karena kewenangan kepariwisata itu kabupaten kota. Jadi harus selaras antara gubernur dan bupati wali kota sekali. Untuk Bali, bukan untuk satu kabupaten. Apakah Bali. selama ini belum selaras, Pak Gub? Apa? Apakah selama ini belum selaras atau mungkin wali kota bupati sering kebobolan? Ini kan dengan kasus? itu yang harus diselaraskan supaya selaras dia. Aku terkait tanggapan apa nanti tidak berdampak dengan adanya transaksi kripto yang dilakukan di Bali dengan Ya. pengurangan kunjungan wisatawan di Bali. Yang kedua, apakah memang ini kan beredar surat bahwa adanya rapat umum atas instruksi Ibu Mega, itu apa benar Pak Gub atau memang dari inisiatif Pemkot Bali sendiri? Kalau yang kripto sudah diatasi oleh Pak Kapolda, memang sudah ditentukan dan sudah diproses hukum. Tidak dikhawatirkan ada dampak berkurangnya kunjungan wisatawan? Enggak, saya nggak takut. Kita ingin orang yang tertib aja ke Bali ini. Ya, jangan buat bikin masalah. Yang kedua berkaitan dengan surat yang viral, ini menunjukkan kepedulian dan kecintaan yang begitu tinggi dari Presiden kelima Ibu Megawati Soekarno Putri, yang sangat prihatin melihat perkembangan wisatawan belakangan ini yang semakin marak adanya penodaan terhadap kesucian alam Bali dan juga tidak menghormati budaya Bali. Jadi saya diperintahkan untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Sebenarnya saya sedang berproses untuk menyiapkan surat edaran, baru kita akan rapat koordinasi. Maka dengan adanya perintah Ibu Mega sebagai Presiden kelima, rapat koordinasi ini memang sudah harus dilaksanakan karena surat edarannya sudah selesai, yang harus dikoordinasikan pelaksananya. Jadi buat saya arahan Ibu Megawati itu luar biasa. Jarang seorang tokoh nasional memiliki kepedulian langsung disampaikan kepada
kepala daerahnya untuk membangun daerahnya agar berjalan dengan lebih baik. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarno yang begitu cinta dan peduli dengan Bali. Jadi jangan ditanggapi lain, ini luar biasa. Saya aja sebagai gubernur nggak mikirnya sejauh itu. Oh iya, dilaporkan. Bukan dilaporkan lagi, dilaporkan supaya beliau tahu bahwa pariwisata Bali ini sedang dalam proses penataan melalui semua jajaran yang ada provinsi Bali. Ya, hadir semua, nggak ada yang hadir. Oh, bupati dan wakil itu satu paket. Kalau di bawah nggak bisa. Hah? Oh, dilaporkan apa adanya. Yang hadir bupatinya ini, yang wakilnya ini, kan gitu. Semua hadir kan. Lengkap. Ya. Saya Pak. Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Kapolda, akan kita telusuri ke depan. Memang makin banyak yang harus kita waspadai. Terima kasih. Cukup ya? Oh, terima kasih Pak Gub. Udah banyak, udah apa lagi? Ini aja ditahan dulu, jangan campur-campur yang lain. SD-nya dulu, dia dari. Ya, dulu jangan. Makasih semua. Selamat siang.